Ini kalau nikmati lagu ini, kalau dengar lagu ini sudah rasanya menyentuh sekali, menyayat sekali rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di sini di suarantb.com. Kali ini saya berkesempatan hadir ke studio salah satu musisi, salah satu seniman, boleh kita menyebutnya seniman yang dibanggakan di Nusa Tenggara Barat. Orangnya masih muda, usianya saya tidak jauh beda sama beliau karena memang saya juga satu bangku sekolah dasar SMP sama beliau. Namanya Bung Ican. Beliau ini sekarang pemegang manajemen Ican Musikal ya. Kemarin di dua itu apa? DUA ya. Nah, sekarang pegang DUA juga. Alhamdulillah saya ini sekarang ini bisa berkesempatan hadir bersama beliau. Nanti kita korek-korek cerita seperti apa sih perjuangan Bung Ican ini sampai sudah mampu mengantarkan beberapa artis Nusa Tenggara Barat sudah go nasional. Sebut saja misalnya ada Gita KDI, kemudian ada Sulis, kemudian ada Lida juga, dan mereka sudah ada di level nasional. Apa kabar Bung Ican? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Bung Ican, bagaimana ceritanya Bung Ican mengantarkan orang-orang itu sampai kepada puncaknya sekarang? Jadi seolah-olah saya ini adalah kereta api gitu ya. Jadi ada banyak, bukan hanya dua orang. Jadi kalau yang langsung sukses sampai ke level major itu ada Gita, ada Eva, ada Sulis. Itu yang sampai level major. Major itu maksudnya? Major label. Oh iya. Senior ya? Iya, senior. Master lah ya. Iya. Boleh kita katakan mereka sudah di atasnya saya. Sangat roti buat kalian. Dan mereka di Jakarta sekarang? Ya. Bukan cuma di musik ya. Kalau di manajemen saya, mungkin saya agak merembet sedikit ke cabang yang lain. Iya. Di sini itu bukan hanya anak-anak yang nyanyi. Di sini itu juga ada kita seni peran. Iya. Untuk khusus kelas film di sini. Jadi banyak juga yang sudah sekarang itu berkiprah di dunia sinematografi. Yang sudah masuk di film-film layar lebar juga, anak didik kita itu. Ya. Tapi ya yang kelihatan secara booming gitu ya, secara booming kalau bahasa sekarang itu yang kelihatan tuh yang nyanyi. Itu Gita juara 1 di Kontes Dangdut Indonesia, KDI. Terus Sulis juara 2 di Liga Dangdut Indonesia. Terus Eva itu di level 8 ya, di level 8 itu yang nyanyi. Nah, kalau bertanya tentang proses mengantarkan mereka itu, ini tanda kutip ya. Jadi orang akan mengatakan itu adalah sebuah misteri ya. Kalau orang berkata itu misteri karena yang membuat anak-anak ini menjadi juara itu bukan hanya sekedar kemampuannya bernyanyi sebenarnya. Bukan hanya kemampuannya bernyanyi. Itu pun kita akan membutuhkan yang namanya polling. Tentunya jangan kita anggap polling ini hanya sebagai bayaran gitu, jangan. Polling ini adalah, kalau saya ambil kesimpulan itu, polling ini adalah fungsinya bagaimana kita melihat sejauh mana sih penggemarnya anak itu sebetulnya. Jadi bukan semata-mata itu berbasis di bisnis gitu ya, bukan. Jadi kalau kita melihat polling itu adalah suatu satu titik untuk kita mengetahui bahwa talent ini benar enggak punya banyak penggemar. Dari situ kita lihat itu. Sisanya itu ya boleh dikatakan bisnis. Tapi itu yang utama kesimpulannya. Nah, kembali lagi ke terkait tadi mengantarkan mereka itu.
Jadi persiapan anak-anak ini sangat panjang sebenarnya. Kalau kita pelajari dari Gita itu di tahun, kalau saya nggak salah itu tahun 2013 ya. Iya, 2013, 2014 itu dia masih usia SMA kelas 2 atau kelas 3 waktu itu. Jadi saya lihat anak-anak ini sebelum kita ada sulis, tapi kita bahas kita dulu. Sebelum kita ada sulis sebenarnya. Betul. Kita waktu itu kelas 2 SMA atau kelas 3. Nah, dia pulang sekolah dia waktu itu sore gitu ya. Pulang sekolah dianterin sama temannya datang ke studio ini. latihan. Tapi latihan kita di sini itu tidak hanya latihan sebatas formalitas di atas putih gitu ya, enggak. Kita langsung praktek di sini itu. Kita langsung praktek. Cara saya ngelatih anak-anak ini bukan seperti formal kita menjadi guru ada murid gitu, enggak. Jadi anak-anak ini sebuah menjadi partner. Iya. Jadi anak ini akan lebih nyaman, dia akan lebih terbuka apa kelemahannya setelah dia menjadi partner kita. Nah, atau mungkin seperti keluarga ya? Nah, seperti keluarga. Ya begitu, bisa dikatakan nanti anak-anak ini memang dipanggil saya bapak juga gitu dia di sini. Dipanggil saya Om Ican gitu dia. Jadi, makanya anak-anak ini memang benar-benar seperti anak saya kalau saya anggap. Makanya mereka lebih nyaman latihannya itu. Nah, saya pupuk anak-anak ini enggak serta-merta saya ngajarin seperti apa yang saya bisa, enggak. Iya. Sebenarnya apa kelemahannya itulah yang saya isi sebenarnya. Apa kelemahannya yang saya isi. Iya. Sekarang dia nyanyi lagu, nih kasih lagu baru. Kamu nyanyi lagu baru, nih konsepnya seperti ini. Boleh diapalin nggak, Bang? Nggak boleh diapalin. Langsung di studio aja langsung gitu. Jadi lagunya baru. Jadi perjuangannya keras tuh. Jadi di situ ada format lagu dikasih, langsung rekaman. Nah, begitu selesai rekaman dia itu saya langsung kasih denger. Nih, analisa vokalmu sendiri. Iya. Analisa vokalmu sendiri. Bagian mana yang kamu rasa kamu nggak mampu, tanyakan saya. Nah, tapi rata-rata itu semua baiknya dia nggak mampu biasanya. Nah, tak ajarin. Posisi nada yang seperti ini, cara nafasnya begini nih. Iya. Nah, jadi lebih cepat bisa dia. Nah, jadi nggak heran makanya kalau banyak yang nanya seperti ini, bagaimana prosesnya itu. Banyak sekali yang nanya seperti ini. Ini poinnya nih terakhir nih saya bilang nih, rahasianya kayak gini. Cuman ada di surat NTB nih rahasianya. Spesial ya. Rahasianya itu gini. Jadi ajakin rekaman nih vokalisnya, calon vokalisnya ajakin rekaman. Selesai rekaman, suruh dengar sendiri. Vokalnya sendiri. Analisa semuanya, apa tempatnya lemah, kasih tahu engine-nya. Nanti diajarin sama engine-nya. Iya. Gitu. Terus, maaf, menjaring mereka itu seperti apa? Kan banyak yang punya talenta sekedar bisa bernyanyi itu kan banyak. Iya. Nah, apakah mereka datang sendiri atau mungkin di manajemen yang turun mencari bibit-bibit seperti mereka? Enggak. Gini. Sebenarnya dari telinga ke telinga, dari cerita ke cerita, malah sayanya yang makin capek sekarang ini, nggak bisa ngatur waktu. Jadi banyak kan talent juga yang belum sempat melaju ke level seperti mereka kan. Iya. Nah, itu banyak sebab, sebab gitu kan, banyak sekali sebabnya. Nah, yang sekarang pun di manajemen ada 40 orang yang masih ada sekarang. Itu vokalis semua? Bukan, ada gitaris, ada drummer, kita bina semuanya. Kita bina semuanya tuh. Nah, ini tuh teman vokalis ini, semisal kayak tadi, yang Susan tadi, ini Susan udah lama di sini, udah lama. Susan udah sudah beberapa tahun lalu. Nah, jadi dia merasa nyaman Susan di sini latihan, enak. Dia cepat bisa, merasa dia cepat bisa. Temennya diajak, ayo latihan di Om Ican, kayak gitu dia. Nah, malah nanti sayanya malah semakin repot. Dan betul, cuman di sini kita nggak pernah nolak siapapun yang mau belajar, kita terima di sini. Apapun kondisinya, apapun risikonya, kita terima dia. Nah, secara sejauh ini kita nggak pernah yang khusus nyari talent itu enggak. Kita enggak. Kecuali kalau misalnya kayak kemarin saya ada satu event, ada 2 malah event saya buat itu kita mencari bakat. Tetapi itu ada sponsornya kalau itu. Bukan manajemen Ican Musikal. Beda dia. Nah, sekarang mereka menjadi artis.
Secara lokal yang sudah diantarkan ini? Sebut saja Gita misalnya. oh ya Sudah jadi artis nasional. udah Kita bangga dong major Fitri ya. ya bangga. Saya angkat topi sama mereka ini, saya kalah sama mereka. Iya iya. Dan secara finansial mereka sangat ini juga ya. Ya sudah mapan. Sudah mapan. Jadi kalau juara 1 KDI kan semua tahu lah Ya. berapa hadiahnya gitu Sampai kan. 1 miliar ya. 1 miliar. Luar biasa. Kalau di Sulis kemarin tuh setengah miliar kayaknya, Waduh. setengah miliar karena Biasa. juara 2 dia. Bung Ican, apa yang Anda dapatkan dari mencetak orang-orang hebat, vokalis-vokalis, penyanyi-penyanyi hebat ini? Nah, ini pertanyaan yang sudah kesekian ratus kali. Iya, iya, iya. Termasuk itu juga ditanyakan oleh ibu kandung saya sendiri yang Iya, nanya. iya, iya. Suatu ketika tuh dia nanya, anakku, apa yang kamu dapetin? Apa upah yang kamu dapat dari anak-anak ini? Katanya, kok kamu bertahun-tahun begini terus apa kamu dapat? Kan bingung kan? Nah. Nah, itu dari orang tua. Nah, kalau dari teman-teman manajemen kan banyak manajemen lain juga kan nanya, Bang Ican dapat untung apa sih dari mereka gitu kan? Jangan salah. Jadi udah jelas kan di dalam Al-Quran juga, kita Muslim toh. Iya. Udah jelas dalam Al-Quran itu. Kalau kamu membantu orang maka bantuan akan berdatangan. Ya toh? Iya. Itu simpelnya kayak gitu. Jadi saya tahu gini, satu lagu misal saya kasih Gita nih, bayangin harga lagu saya berapa? Iya. Berapa kisaran? Secara terus terang aja ya. Iya. Secara terus terang. Kita buka-bukaan nanti. Satu lagu saya dibayar 17 juta. 17 juta. Mentahan. Belum direkam, belum di shooting, belum dapat talent. Kalau sudah jadi? Lagu doang. Kalau sudah jadi sekitar 47 juta. Sampai Sudah jadi itu maksudnya sudah dilepas ke publik ya? Ya, sudah bisa dipasarkan. Itu kita buka-bukaan itu. Iya, Saya iya, terus iya. terang karena sudah banyak yang beli lagu saya soalnya. Terus? Nah, ini lagu cuma-cuma tak kasih Gita misalnya gratis. Kamu nggak usah bayar lagu saya. Iya. Kamu saya framing jadi artis gitu misalnya. Tak bikin kamu terkenal. Iya. Cuma-cuma tak gratisin. Terus apa impact ke saya? Nggak ada. Secara casing, secara fisik ya. Iya. Tapi kalau secara ilmu bisnis gitu ya. Iya. Karena banyak penggemarnya Gita itu, Iya. banyak juga orang Penasaran. mengunjungi saya. Jadi penasaran siapa di belakang kita Siapa di kan? belakang ya. Oke. Dari situlah saya dapat job lagi. Jadi banyak orang yang minta lagu sama saya jadinya. Banyak orang yang beli lagu saya. Iya. Walaupun tanda kutip selama ini ya saya tidak pernah mau menjual lagu, saya hanya mengkontrakkan, saya menyewakan lagu gitu deh. Saya tidak pernah jual lagu. Karena memang kontradiktif Bung Ican ini lahir dari lingkungan pondok pesantren. Orang tua beliau ini kita kenal sebagai tuan guru. Amin. Justru berbeda alirannya, tidak menjadi tuan guru. Beliau lebih memilih menjadi musisi. Kira-kira apa yang mimpi besar Bung Ican itu apa ya? Mimpi besar saya itu bagaimana saya membuat Lombok ya khususnya Nusa Tenggara Barat gitu ya. Mimpi besar saya itu bagaimana Nusa Tenggara Barat ini memiliki label major sekelas internasional. Itu mimpi besar saya. Iya. Sehingga perlahan pun sekarang perlahan ya sejak tahun-tahun dulu sudah saya mulai persiapan, saya nabung, saya nyicil dikit-dikit gitu, cicil dikit-dikit. Saya beli peralatan-peralatan yang benar-benar dipakai oleh orang kelas Hollywood. Iya. Sudah mulai saya beli sekarang. Sudah mulai saya siapkan, saya tabung-tabung sejak udah berpuluh-puluh tahun lalu. Berarti ini Ya, di belakang ini ya boleh dikatakan karena investasinya juga. investasi juga. Itu nilainya sampai berapa kira-kira? Ya ini lumayan harganya. Ini kalau Katanya kita- satu-satunya di Indonesia ya? Ya kalau Better Maker yang saya punya memang yang versi 2020 ini satu-satunya saya punya. Yang versi 2018 banyak. Iya, Banyak. iya, Di Musika juga ada. Itu dia. Tapi kalau di tempat lain memang nggak ada. Kira-kira investasi sekarang sudah berapa besar? Oh, Itu eksis di kalau musik. kita hitung ya kalau sama semua ya sama panggung-panggung saya, sound system, termasuk juga kantor kita investasi kan. Iya. 6 miliar. 6 miliar ya? Ada 6 miliar semuanya.
Dan yang menarik dari Bung Ican ini adalah beliau dari kecilnya belajar secara otodidak maaf. Dulu saya masih ingat ketika masih satu bangku sama beliau di SD maupun di SMP. Kalau kita belajar, beliau itu kerjaannya hanya istilah sini begendang. Jadi bangku itu digendang, kalau enggak gendang yang musik, kalau enggak ngerusak meja lah. Gitu. Ternyata memang jalurnya ke musik, jalurnya ke sini seniman. Nah, ini apa yang Anda lihat Bung Ican dengan musik yang ada di Nusa Tenggara Barat sendiri? Baik, ini juga salah satu pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh almarhum Sahrama. Mungkin udah banyak yang tahu almarhum Sahrama Ciloka ya. Ya semoga beliau di alam sana tenang ya, dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Dan beliau saya tahu orang baik juga. Ini salah satu pertanyaan pernah ditanya ke saya oleh almarhum Sahrama di tahun 2013. Iya. Sahrama kan almarhum adalah maestro, termasuk maestro di Lombok ini, maestro Ciloka dia malah. Nah dia nanya ke saya, bagaimana sih Mas Ican, apa sih sebenarnya, bagaimana caranya kita supaya musik Sasak ini dikenal gitu? Iya. Apa sih sebenarnya? Apakah ada harapan kita dikenal gitu? Iya. Itu yang dibilang sama Sahrama dulu. Yuh, bisa banget Pak, saya bilang, bisa banget. Kan panggilnya Mami dulu. Iya. Bisa banget nih, saya bilang bisa banget, karena kalau kita belajar, kita pelajari sejarah intonasinya lagu Sasak ini gitu ya, tabulasinya gitu, ini sangat luas. Walaupun di dalam gambus itu ya, di dalam gambus itu kurang sebenarnya nadanya itu, hanya sampai 5 nada. Kalau orang banyak kenal gitu ya, 5 nada. Cuman gitu ya, kalau kita berbicara tabulasi, dari 5 nada itu akan bisa jadi 500 nada bisa. Tergantung bagaimana kita memainkan itu. Bisa bagaimana kita memainkan itu. Terbukti. Kenapa? Menjamur sekali lagu Ciloka. Iya. Menjamur. Walaupun orang mengatakan lagu Ciloka itu selalu mirip. Iya. Enggak, coba aja denger. Coba perhatiin. Iya. Perhatiin. Enggak ada yang sama kok itu. Pasti beda dia. Ciloka di Lombok ini ya, kalau saya observasi dulu di tahun 2009, bahkan saya itu observasi 2007 sampai 2012 gitu, saya observasi. Ciloka Timur, itu ada di Lenek, genrenya berbeda itu, tabulasinya pun berbeda. Ciloka Sembalun, lain itu, dia bentuk rudat, nadanya pun akan jauh berbeda. Kesana lagi ke Sambelia, beda lagi itu. Ini timur aja, belum lagi ke Sakre kan masih timur. Ke Denggen itu, beda itu genrenya. Lombok Tengah juga beda. Makanya saya bilang Ciloka itu sangat luas genrenya. Makanya saya bilang sama dulu almarhum Sahrama itu, dari genre yang sekian ribu di Lombok ini, saya bilang sama dia, kita besar harapannya untuk menjadi bibit-bibit besar untuk level internasional pun kita bisa, saya bilang sama dia kan. Dan terbukti kan, banyak kita coba-coba ulik-ulik sama teman-teman musisi di sini kan, kita coba ulik-ulik, kita mainkan lagu Ciloka ini seperti genrenya lagu-lagu Arabian masuk. Kita coba dia seperti genrenya lagu-lagu India masuk juga. Kita mau bikin dengan jazz juga bisa. Lagu Melayu, bikin seperti Melayu juga bisa. Sangat masuk kalau Melayu. Karena dia masih di minor. Itu dia. Bung Ican, maaf, saya sering menyimak lagunya Bung Ican. Itu saya melihat ada percampuran bahasa di situ di lagunya. Kadang-kadang ada bahasa Inggrisnya, kadang-kadang ada bahasa Indonesianya, kadang-kadang ada bahasa Sasaknya, bahkan bahasa Sumbawa kalau tidak salah ya. Pernah ada. Kenapa begitu, Bung Ican? Yang pertama dulu saya bikin waktu saya lempar lagu di YouTube tahun 2015 ya, yang sama Risa itu waktu itu 3 bahasa itu, sebetulnya waktu itu lagu itu satu bahasa aja, aslinya satu bahasa. Lagu itu saya tulis dia di tahun waktu kita masih kecil-kecil lah dulu. Saya punya satu buku, sampai sekarang masih ada buku itu. Saya punya satu buku diary itu
saya sering nulis puisi dan saya sering gambar gunung. Iya. Selalu saya lihat Gunung Rinjani ini. Nah, di tempat kita duduk sekarang ini, Di studio ini ya. nah, di sini dulu ada kolam. Di sini ada kolam, di sini kebun jeruk, di sini ada kebun jeruk, Iya, iya. di sini kolam. Persis di tempat kita ini, kita duduk ini. Saya sering gambar Gunung Rinjani dari sini. Dari sini dari tempat Karena kita. memang kelihatan kan. Kelihatan dia dari sini. Nah, itulah hasilnya kenapa kok sering saya gambar gunung ini. Sering saya gambar gunung. Akhirnya saya buat sosok Rinjani ini sebagai nama manusia. Nah, mana manusia itu? Kan nggak ada selama ini. Iya. Akhirnya saya juluki diri saya Rinjani itu. Itu dia bentuknya di dalam diari saya Iya, itu. iya. Nah, akhirnya saya kutip menjadi lagu terus. Itu satu bahasa sebenarnya, bahasa Iya, iya. Indonesia aja. Nah, almarhumah istri saya dulu kan Uswatun Hasanah Iya, iya. itu dia juara 1 bahasa Inggris kalau Olimpiade dulu. Iya, iya. Dia juara 1 bahasa Inggris, bahasa Arab, Belanda itu dia juara. Dia jago bahasa. Nah, saya bilang sama dia waktu itu mati lampu, maghrib. Saya bilang, Mama, bantuin coba bisa nggak dirubah kata-kata lagu ini jadi bahasa Inggris yang sedikit ini aja. Iya. Oh bisa dong, keren katanya kan. Ya udah dirubah sama dia. Terus gimana cara nyanyinya? Saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya sejak itulah saya suka nyanyi lagu bahasa Inggris sejak itu. Awalnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Udah titik di situ kan. Yang kedua tadi kenapa harus ada bahasa Sumba waktu itu ya? Nah karena mungkin penggemar-penggemarnya DUA itu yang dari luar Lombok kayak Sumbawa, Bima itu kan waktu itu sempat request bagaimana kalau bisa bikin lagu bahasa Sumbawa gitu kan. Dia terinspirasi dari lagu 3 bahasa itu. Iya. Oh bisa dong. Saya punya kata-kata, kalimat nih. Coba ditranslate bahasa Sumbawa. Boleh dong, tak tolong gitu. Oke. Ada nggak boleh sebut nama ya di sini. Iya. Nggak boleh sebut nama di sini. Mau sebut juga boleh. Oke. Silakan. Ada nama Facebooknya itu kalau nggak salah Devita namanya itu. Nah, Dari Sumbawa ya. ya Sumbawa itu saya minta tolong sama dia. Tolong dong ditranslate. Nah habis itu iya, mau ntar saya tanyain. Orang Sumbawa pun nggak bisa bahasa Sumbawa. Itu loh, waktu itu anehnya. Akhirnya saking ini saya ingat kata-kata fans saya bikin bahasa Sumbawa. Saya berjuang itu gimana caranya supaya bisa bahasa Sumbawa. Akhirnya semua teman-teman saya Sumbawa saya hubungi. Akhirnya satu ada Latifah namanya. Dia yang kasih tahu, oh ini bahasanya. Ternyata ujung-ujungnya bahasa Sumbawanya itu bahasa KSB, bukan bahasa Sumbawa yang secara umum. Aduh mampus. Saya berusaha bikin lagi. Nah bukan cuma bahasa Sumbawa sebenarnya. Ada bahasa Balinya juga itu. Ada bahasa Bali, ada bahasa Jawanya. Misalnya koyo awak ku oraneng bumi gitu ya. Tapi cuman belum sempat saya publish karena waktu itu saya kehilangan hard disk. Saya kehilangan 9 album. Sekarang sudah berapa banyak album? Secara produksi DUA sudah mencapai produksi album kelima sebenarnya. Cuman kan kemarin saya kehilangan 2 album. Iya. Satu album berapa isi? 8 ya. Sekarang sudah masuk saya di level album ketiga sekarang lagi produksi. Dan itu diciptakan sendiri. Inspirasinya dari mana? Sambungan album ketiga ini adalah sambungan dari album yang kedua. Album Rinjani itu album Ndiknya Tetu, Kajuman itu album kedua sebetulnya, bukan album ke-1. Album kedua itu. Nah, ini sambungan dari album yang kedua itu, yang ketiga dia. Konsepnya itu berbalik arah dari konsep yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan konsepnya itu perempuan yang disakiti oleh laki-laki. Nah, kok yang di album ketiga ini sebaliknya, lelaki yang disakiti oleh wanita gitu. Bung Ican ini kan kenapa Anda tertarik di musik? Padahal maaf kita tinggal di lingkungan desa yang kalau melihat musik itu kayak melihat setan lah. Dan itu tapi Anda berusaha eksis di situ. Kenapa? Iya itu ya. Pertanyaan yang sering banget ditanyain, kok kenapa eksis banget padahal di tengah sawah gitu kan. Makanya saya kadang-kadang ngatur waktu ini sulit. Kadang kumpul sama keluarga pun saya jarang. Ya itulah, karena kan memang studi saya di sini. Cuman badan saya kesana kemari. Jadinya, ya itu tadi. Saya menikmati prosesnya karena saya suka main musik, saya suka nyanyi, dan saya menikmati hasilnya. Iya. Jadi semua alat musik bisa dimainkan ya. Saya tahu betul kalau soal itu. Insya Allah. Tapi
saya kok nggak pernah lihat ya Bung Ican ini punya lisensi nggak sebagai seniman? Ya, kita punya lisensi. Sehingga mau menjadi mentor orang-orang ini. Ada lisensi? Kita punya lisensi. Kebetulan saya menyelesaikan studi saya itu di tahun 2020. Saya muridnya Arsenika. Arsenika, Sekolah Musik Internasional Jakarta. Berapa lama sekolah dulu? Nyicil. Nyicil sekolahnya. Tapi intinya sudah dapat sertifikat. Iya, saya selesai di 2020. 2020. Di NTB ini sendiri ada berapa banyak yang kira-kira selevel dengan Bung Ican? Misalnya yang punya sertifikat misal. Ada banyak. Banyak ya. Termasuk saya sebut aja di siapa namanya yang seijazah, yang seijazah sama saya, yang sekelas gitu ya. Cuman lulusan duluan dia. Saya lupa namanya, Robi ya. Dia di Lombok Tengah, di Praia. Dia sekelas sama saya, jurusannya sama. Iya. Satu guru sama dia, satu guru dengan saya. Dia duluan, dia selesai di tahun 2004 katanya. Iya. Saya malah selesai 2021 karena saya nyicil. Karena yang saya lihat banyak band-band lokal kita dia hanya eksis udah jadi band gitu. Tapi kalau di sini saya melihat Bung Ican ini juga selain punya band sendiri, punya rumah produksi, menciptakan orang-orang yang menjadi penerus, generasi penerus di sini nanti. Kayaknya tidak banyak ya di NTB yang begini. Kalau secara berijazah itu sedikit. Kalau saya tahu, tapi kan banyak juga yang kita nggak tahu kan gitu. Karena kan kita nggak pernah posting ijazah gitu. Nah, tapi secara kemampuan mereka teman-teman ini luar biasa kok. Lombok saya akui, dan teman-teman di Jakarta juga ya. Kalau saya sering nongkrong kan sama teman-teman di Jakarta, teman-teman musisi, teman-teman engineer malah. Itu kita juga sering ngobrol sama master engineer di situ kan. Siapa misalnya? Anton. Nah, itu lulusan Amerika dia. Dia master di Amerika. Nah, kan saya kasih denger nih karya-karya teman-teman Lombok. Nih karya ini nih, studio ini nama studionya. Coba dicek, bagus nggak? Nah, rata-rata mereka menganggap itu sudah standar nasional, udah bagus semua. Nah, cuman kelemahan kita di sini itu adalah duit. Duit. Dana kita. Karena musik ini butuh bendera yang besar. Butuh bendera yang besar. Butuh banget dia. Untuk apa misalnya? Produksi ya. Produksi klip yang profesional itu minimal kita siapin 50 juta. 50 juta itu satu profesional. Untuk satu produk ya. Ya, satu lagu itu. Terus baru kita bisa berani mengatakan diri kita profesional di situ. Karena dari kamera pun ya, kameranya spek kan udah tahu kan. Media tahu spek kamera seperti apa, lensa seperti apa, kemudian kostum seperti apa, backdrop kita seperti apa. Timnya. Tim. Belum lagi biaya operasionalnya, belum harus lagi mencari titik-titik untuk apa syuting kan. Kalau yang saya alami selama ini ya, itu paling irit, kita paling irit produksi itu di angka 5 juta. Paling irit banget. Hasilnya bisa maksimal? Nggak bisa, cuma standar lokal aja dia. Maksudnya standar ya indie gitu. Kalau untuk ngejar sinemanya itu susah, karena biayanya itu memang kita masih sedikit. Bung Ican ini kok tidak banyak ya, saya menyebutnya tidak banyak. Vokalis kita dari penyanyi dari NTB, kemudian grup band dari NTB juga. Apakah persoalannya hanya itu saja? Hanya persoalan kekurangan modal saja atau apa? Tidak, itu saya bikin dia di level 2 ya. Jangan di level 1 finansial itu. Jadi level satunya itu adalah konsistensi. Itu yang paling menjadi masalah berat teman-teman di Lombok. NTB lah saya anggap ya. Sama kasusnya. Dulu sebelum ada sebelum saya launching Risa, sebelum saya launching Gita, itu sudah banyak banget talent saya yang di awal itu, dan talentanya tuh luar biasa, jauh malah di atas mereka. Kasusnya itu anak-anak Lombok kalau perempuan itu kalau udah tamat SMA menikah. Begitu dia menikah, udah nggak boleh nyanyi sama suaminya, nggak boleh nyanyi, hilang. Padahal tadi tuh hampir kita launching, merari. Begitu menikah ya. cowok
kalau sudah merari dia di Lombok ini enggak dikasih ngeband lagi sama istrinya. Itu kasus. Karena mungkin pada waktu itu ya, pada saat itu mungkin kita masih awam di musik gitu ya. Masyarakat kita masih awam di musik, jadi dianggap tidak ada hasil. Karena budaya kan kita. Iya, dianggap tidak punya hasil main musik gitu kan. Nah mungkin kalau sekarang sudah mulai tertata rapi nih, karena YouTube kan sudah ada AdSense, sudah bisa langsung bikin konten sendiri kan gitu. Mungkin sekarang udah mulai terarah. Cuma sekarang kita sudah ada keterlambatan gitu loh. Kita keterlambatan investasi equipment. Karena kan sekarang alat-alat profesional ini mahal harganya. Betul. Sementara kalau kita mengandalkan AdSense, kalau talenta sudah enggak ada keraguan lah ya. Bung Ican, Anda banyak manggung di mana-mana. Ya. Sebulan. Biasanya saya lihat di event-event, salah satu di antaranya Bau Nyali kan di situ. Ya. Banyak pesanan manggung. Banyak. Nih ya, kita bocor-bocoran. Iya. Undangan live itu banyak. Cuman saya sangat mempertimbangkan itu. Oke, kenapa? Karena di manajemen ini saya setiap hari ngajar. Ngajar vokal, ya, ngajar engine juga. Terus pertimbangan yang lain tuh saya juga harus butuh waktu hari Minggu tuh dengan anak, dengan istri. Itu saya butuh. Jadi saya harus membagi ini. Kalau nilai jobnya agak gede, terima. Kalau nilai jobnya masih di bawah standar, mending saya di sini aja. Saya tidak mau meninggalkan yang utama, karena yang utama di sini tuh udah tiap hari jadwal saya di sini banyak. Tapi kalau semisalnya saya nggak pernah live di sana, misalnya saya nggak pernah live di Selong. Nah, walaupun dia murah misalnya di situ budgetnya, saya pasti datang. Karena titik itu nggak pernah saya kunjungi. Nah, kalau pernah saya kunjungi, saya udah besok aja lagi. Gitu. Kita atur, kita olah di sini dia eventnya. Apa mimpi Anda, Bung Ican? Apakah Anda seterusnya menjadi musisi atau apa? Iya, saya sudah mulai. Ya besok ya kita sudah mulai agak berpeci nih. Saya itu sampai mati pun mungkin saya masih mencintai musik. Karena kalau saya tinggalkan tidak ada yang mewariskan. Tidak ada yang mewariskan nanti. Saya sekarang ini saya lagi didik anak saya yang cowok itu buat jadi ini saya pengganti saya ke depan. Itu mimpi saya yang paling pertama tadi sudah saya sebut itu. Bagaimana caranya supaya di Lombok ini, di NTB ini memiliki label yang sekelas internasional. Ada keinginan untuk membangun sekolah musik? Pernah saya bahas bersama adik saya. Pernah saya bahas, saya ingin membuat lembaga musik. Saya pernah bahas, cuman masih kita pertimbangkan lokasi, kemudian juga guru-guru yang akan kita ini. Mudah-mudahan kita berdoa aja. Ini kan sayang, Anda sudah punya bakat, kemudian punya studio, punya investasi besar. Sayang kalau mandek kan. Dan Anda boleh disebut sebagai salah satu yang dibanggakan di Nusa Tenggara. Amin. Ada pesan apa kepada mereka yang punya keinginan, punya rasa ingin menjadi musisi? Begini, contoh ya, kemarin namanya A nelpon. Bang Ican, bagaimana caranya kita bisa bergabung di Ican Musikal? Alasanmu bergabung seperti apa? Katanya, saya ingin jadi artis. Nggak harus kamu bergabung dengan saya. Dimanapun kamu, siapapun kamu bisa jadi artis. Nggak harus bergabung dengan saya. Orang saya juga nggak jadi aja artis. Saya kan bukan artis. Gitu. Kamu bisa. Artinya itu kamu suka main gitar, tekuni gitar itu sampai kamu bisa main gitar. Kamu suka main drum, tekuni drum tuh sampai kamu bisa main drum. Nanti drum itu yang bikin kamu jadi artis. Itu. Kalau kamu nyanyi, ya udah nyanyi aja sampai kamu sampai kamu ketemu titik terakhir kamu bosan nyanyi. Konsisten ya. Disitulah konsisten ya. Disitulah kamu akan jadi artis. Itu. Masih punya semangat besar untuk mencetak artis-artis yang bisa go nasional.
Masih, cuman memang di tahun 2022 kita libur. Sudah saya nyatakan sejak 2021. Untuk 2022 saya libur untuk framing ke sana. Kita libur. Makanya sekarang di Lombok kayaknya nggak ada ya. Iya, makanya sudah 3 yang gol kan. Gita, Sulis, kemudian Eva Yolanda. Bukan hanya itu, memang saya mau fokus di album sendiri. Oh gitu. Di tahun ini saya fokus di album sendiri karena besok di Januari, tanggal 2 Januari itu atau tanggal 3 besok saya sudah launching 1 lagu yang baru. Bung Ican, terakhir saya ingin mendengar Anda bernyanyi karena setiap saya menonton musik Anda itu saya selalu merasa terbawa. Luar biasa lah musiknya itu. Saya ingin mendengarkan Anda bernyanyi dan mungkin pemirsa juga mau mendengar suara Anda seperti apa. Bener nggak seperti yang ada di YouTube yang sering mereka tonton atau yang sering mereka dengar di... Semoga nggak fals nih. Oke. Boleh lah, mau milih lagu yang mana silakan, atau mungkin kalau boleh request lagu yang paling hit ya, lagu Aku Yakin ya, boleh ya. Atau lagu yang baru aja? Boleh. Ya, jadi sedikit bocoran lagu yang baru nanti launchingnya di 2023 tanggal 2 atau tanggal 3. Oke. Sayang, aku tiba kamu, gambar jari lewat rindu. Era lamun sopo kesempatan, arah nasib tetep daitan, tunas arah semenit doang, luwe lalu kenangan harus kutulakan. Bung Ican, terima kasih sudah menginspirasi kita. Semoga bibit-bibit talenta-talenta musisi kita, seniman kita juga tidak putus sampai di sini ya. Iya. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bung Ican. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa.